Drop it. Drop it. Lahannya dicicil 5 tahun, terus jadi itu juga posisinya kadang yang ada SHM-nya aja kita masih bisa masalah, apalagi yang tidak ada SHM-nya. Ya enggak, karena memang itu bagian dari sejarah yang kami harus jalani, bahwa ternyata Koprunas itu memang harus mulai dari koperasi dulu, baru Koprunas lahir. Saya yakin Koprunas juga tidak akan sebesar ini gitu. Nah, itu salah satu yang membuat tantangan kita dari zaman ke zaman tuh, alhamdulillah dari mulai tahun pertama kami berdiri sampai sekarang sudah mau tahun keempat ya, nggak kerasa Bapak Ibu, alhamdulillah qadarulahnya. Sampai Pak Dirut tanya, kamu nih melihat Koprunas gimana? Dia tanyanya ke saya ya Bapak Ibu ya, bukan tanya kemana-mana ya. Kamu melihat Koprunas gimana? Kamu yakin nggak bahwa Koprunas ini akan berjalan? Maksudnya dalam arti jangka panjang, bukan cuma sekedar wacana, bukan sekedar serpihan seperti petasan, bukan. Tapi bagaimana menjaga Koprunas ini sampai insya Allah ya, mungkin umur saya nggak ada, umur Pak Dirut juga nggak ada, tapi Koprunas ini berjalan. Nah, artinya kami tetap harus melewati prosesnya, karena setiap orang kan kenapa bisa sukses karena mau diproses gitu loh Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah perkembangan yang sudah berjalan sekarang Bapak Ibu, insya Allah sebetulnya di Jonggol itu, Jonggol ini kan proyek pertama kami ya, proyek anak pertama kami lah, ibarat kami melahirkan itu Jonggol yang pertama kali. Itu progres kami, kalau dari 250 unit yang harus kami kerjakan, itu sudah berjalan sekitar 70%. Jadi memang banyak yang tanya, ini kira-kira Bu diselesaikannya kapan proyek ini? Saya bilang, pembangunan saya 3-5 tahun. Kenapa? Karena saya harus mengatur cash flow, keuangannya. Jadi sekarang ini saya menjaga kontraktor yang ada dengan menjaga angsuran itu bukan mudah. Berat Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami harus mengatur kontraktor itu, ada yang 150 juta, ada yang 100 juta setiap bulan. Itu harus kami pastikan jangan sampai nunggak. Karena kalau sampai nunggak mereka tidak percaya lagi sama kami. Nah, makanya di Jonggol itu saya putuskan tahun depan baru saya mulai lagi. Kenapa? Karena saya harus membereskan angsuran kontraktor yang 3 tahun itu. Jadi sekarang free cash sudah 200 lebih ya yang sudah berdiri, tapi bangunan tuh sekitar 100 lebih, hampir 150. Jadi sekitar 70%, 60-70%. Memang sudah saya setting untuk tahun depannya. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda mau tahu anatominya Koprunas, memang membangun saya itu prosesnya 3 tahun. Jadi kalau ada kuota di satu lokasi misalnya 100 unit, saya pasti tahun pertama cuma bikin 30, tahun kedua 30, tahun ketiga 30. Kenapa? Karena saya harus mengatur keuangannya supaya jangan tambal sulam. Saya nggak mau kelihatan bagus di depan konsumen, tapi ternyata uang yang saya pakai tambal-tambalan. Mendingan saya terus terang dari awal. Kalau yang masih percaya, ayo lanjut. Yang nggak percaya, ya nggak ada masalah buat saya, gitu loh. Saya tetap akan jalan terus apapun yang terjadi. Nah, itulah konsep dari anatomi kami. Jadi makanya Bapak Ibu, ini penting sekali buat Anda semua yang hadir di sini, ya. Mohon dipelajari anatomi kami. Karena anatomi kami kalau Anda nggak pelajari, Anda jadinya negatif. Jadinya berpikirnya, oh ini Koprunas gak benar, janjinya begini, janjinya begitu. Nah, kalau saya ya tidak mau janji itu terlalu muluk-muluk seperti kayak orang yang ada di developer konvensional. Saya kan tahunya saya 2 tahun, tahun ketiga saya harus dapat rumah. Nanya saya nggak mau jawab, karena kan saya nggak tahu datanya dia. Banyak orang yang nggak paham bahwa ternyata tunggakan dia itu akan mempengaruhi pemanggilan. Itu akan masuk dalam rapot Anda, rapot untuk pemanggilan. Kenapa? Harusnya Anda mungkin nomor urut 50, karena yang dibutuhkan adalah akhlaknya. Akhlak syariahnya ini yang kami jalankan. Jadi kenapa orang tanya, Bu, kenapa sih PT Koprunas Konsumen Perumahan Nasional syariahnya kemana? Nggak ada syariahnya. Bapak Ibu boleh lihat, di legalitas kami apapun tidak ada nama syariah. Karena kami belajar dari koperasi dulu, kami menggadang-gadang nama syariah, Koperasi Perumahan Umum Nasional, belakangnya ada syariahnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami jadi bahan bulian. Kalau ngidul ngeladenin orang kayak LSM yang sibuk ngurusin syariah.
bentar-bentar ada Dewan Syariah. Karena memang kami kan dari awal-awal gadang-gadang kami bukan PT Koperumnas Syariah gitu loh. Memang kami cuma PT Koperumnas aja. Jadi kami sudah masuk Apernas yang umum saja. Yang kedua, kenapa kami tidak mau masuk DPS? Katanya kan harus masuk asosiasi yang syariah juga kalau memang mengaku syariah, kan begitu Bu. Karena kami tidak sejalan dengan konsep syariah yang dijalankan oleh DPS. Apa yang dijalankan oleh DPS? Mereka melegalkan 5 tahun berbeda harganya, 10 tahun berbeda harganya, 15 tahun berbeda harganya, dan itu sah Bapak Ibu. Nah itu yang kami tidak mau ikuti cara itu. Cara kami different. Saya yakin tidak ada developer yang berani nekat seperti kami. Karena berapa kali orang pajak tanya, waktu itu kan kita mau bayar pajak ya, karena kita sebagai PT yang insya Allah ingin benar gitu ya. Kami juga konsul kepada pajak supaya kami membayar pajak dengan benar. Itu mereka juga bingung mau ngasih pajak ke kita. Kenapa? Karena kan saya nggak menerima penjualan cash. Bagaimana cara hitung pajaknya? Saya misalnya suruh bayar pajak, sedangkan rumah yang Anda beli 30% aja Anda belum kasih uang ke saya, gitu loh. Jadi akhirnya kan pajak bingung cara ngitungnya gimana. Karena nggak bisa kalau dihitung satu rumah. Pajak itu kan pajak penjualan ya. Mereka yakin punya rumah yang halal berkah. Tepuk tangan dong. Betul nggak? Jadi ini harus dipahami dulu. Maksudnya yang tidak mungkin punya rumah gimana? Oke, kita ngomong bicara deh. Tukang parkir. Alhamdulillah sampai hari ini belum dapat Bapak Ibu. Jadi kenapa Ciampea nggak jalan? Ya karena memang kita belum dapat kontraktor. Saya bilang, kalau Anda pahami anatomi daripada Koperumnas, modal Koperumnas itu cuma 3 Bapak Ibu. Apa modal Koperumnas? Tahu nggak? Yang pertama apa? Konsumen. Ya, yang kedua? Pemilik lahan. Apa? Oh iya, pemilik lahan mau dibayar 60 bulan. Yang ketiga? Kontraktor. Nah, kalau 3 dari elemen ini tidak ada, ya kan? Ini Koperumnas nggak akan jadi Koperumnas namanya, mungkin jadi Koperdut. Bisa jadi, karena memang kami tidak sanggup untuk ngebangun langsung membangun 500 unit. Duitnya siapa? Nah, jadi Bapak Ibu harus pahami analoginya. Jadi akhirnya seorang Ibu Putri harus berpikir otaknya, ini gimana caranya supaya pembangunan jalan? Karena banyak orang yang di medsos nanya, oh kapan kok Ciampea nggak dibangun-bangun? Ya Anda sih nanya aja seneng. Lah saya yang jalaninnya gimana? Cicilan tanah saya mesti jalan 60 bulan, tidak boleh nunggak. Betul nggak Bapak Ibu? Mau kurang mau lebih, I don't care kata pemilik tanah, bayar. Nah akhirnya apa yang terjadi saya lakukan? Jadi saya di Ciampea, model saya tuh tarik ulur. Tahu tarik ulur nggak? Pelan-pelan rumah saya bangun setiap bulan. Jadi cara saya membangun begitu Bapak Ibu. Karena rumah kan dia tidak mau diutang kalau yang material tuh. Mau jadi bayar cash. Lah sekarang satu rumah berapa? Anggaplah uang Anda yang masuk 30 juta. Apa Anda yakin dengan 30 juta Anda bisa langsung bikin rumah? Nggak bisa. Jadi yang saya lakukan adalah bertahap. Saya bangun, saya bilang nggak apa-apa. Mau 5 orang, 10 orang yang STK kan. Karena saya kepingin rasakan bagaimana alon-alon nasar kelakon itu terjadi. Dan itu terjadi di Jonggol Bapak Ibu. Di Tanjung sekarang sudah mau 50. Ini bintang filmnya udah datang alhamdulillah. Pada Koperumnas ini Anda harus pahami bahwa pembangunan kami lambat, kami akuin iya. Kenapa lambat? Karena kami nggak pakai uang bank. Saya cuma mengikuti RAB aja. 300.000 bayar angsuran rumah, ya. 200.000 buat operasional dan komisi. Insya Allah komisi saya nggak pernah nunggak. Insya Allah boleh ditanya. Peluang usaha yang begitu banyak dari Koperumnas untuk membangun ekonomi Anda dan dapat rumah 3 gratis. Tangan dong Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, kami akan adakan setiap Desember akhir tahun dari 2 untuk penjualan caman kopelin terbanyak seperti umroh, mobil, motor dan lain-lain. Kami akan bagikan diskon Bapak Ibu. Dan insya Allah dengan adanya caman kopelin akan membuka peluang-peluang usaha berikutnya. Anda bisa punya aplikasi Jendela Hati, yaitu Anda bisa umroh bareng-bareng dengan caman kopelin Bapak Ibu. Dan alhamdulillah dengan adanya caman kopelin, sekarang pembayaran di Koperumnas jadi mudah. Insya Allah kedepannya tidak perlu lagi tidak perlu lagi Anda membayar lagi di kasir, tapi Anda bisa membayar, terutama yang tidak punya rekening bank, bisa membayar di gerai-gerai
spesial untuk tangan lagi Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya, apabila Anda sudah menjadi caman Kopering, maka pembayaran kita insya Allah sudah bisa belum sih? Drop it. Drop it.